Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Dr. Aris Suciana Srianto, SSI MSI, dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saya mempelajari dan mendalami ilmu psikologi sosial yang tercermin dari mata kuliah yang saya ampu, antara lain psikologi sosial, kognisi sosial, serta intervensi sosial. Pada video ini, saya akan menjelaskan serta sedikit mendemonstrasikan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kognisi sosial. Video ini saya buat sebagai bagian dari pengajuan data diri untuk usulan kenaikan pangkat dan jabatan akademis bagi dosen tetap yang menjadi salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen. Saya memilih mata kuliah ini sebagai materi video yang dibuat karena kognisi sosial merupakan kajian di ilmu psikologi sosial yang banyak saya gunakan baik dalam penyusunan materi pengabdian masyarakat maupun menjadi tema dalam penelitian yang saya lakukan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan bagi mahasiswa di semester 5 untuk program studi sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Mata kuliah ini juga diajarkan dalam perkuliahan secara luring untuk mahasiswa kelas reguler dan secara daring bagi mahasiswa kelas karyawan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat bergabung di kelas kognisi sosial. Saya izin untuk tampilkan screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah tampak tayangannya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Aris Suciana Srianto. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini, kognisi sosial. Kali ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah ini. Dalam pertemuan ini kita akan melakukan penjelasan tentang mata kuliah. Lalu kemudian saya akan menjelaskan satu materi, yaitu definisi kognisi sosial, gitu ya. Sampai di sini apakah teman-teman sudah siap untuk mulai perkuliahan? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Oke, silahkan dinyalakan kameranya, teman-teman. Karena beberapa masih ada yang belum on cam. Oke. Ya, lanjut ya. Saya mulai dengan penjelasan mata kuliah kognisi sosialnya terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman, untuk mata kuliah kognisi sosial ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah penjelasan atau deskripsi singkat mata kuliah, gitu ya. Kognisi sosial yang akan kita pelajari adalah mata kuliah yang mengajarkan konsep-konsep dasar kognisi sosial, konsep hubungan antara individu dengan orang lain dan lingkungannya. Lalu yang kedua adalah bagaimana individu memahami konteks sosial dan lingkungannya. Yang ketiga adalah hubungan antara kognisi sosial dan afeksi. Serta yang keempat adalah hubungan antara kognisi sosial dengan perilaku. Oke. Mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS yang materinya ada 8 item. Yang pertama adalah definisi dan cakupan kognisi sosial. Yang kedua adalah dual model kognisi sosial. Yang ketiga atensi encoding persepsi sosial dan memori. Yang keempat self dalam konteks sosial. Yang kelima proses atribusi dan heuristik. Yang keenam adalah sikap. Yang ketujuh adalah bias kognisi, stereotype, prejudice, dan rasisme. Yang kedelapan adalah hubungan antara kognisi dengan afeksi dan perilaku. Oke. Capaian mata kuliahnya adalah sikapnya memiliki kepekaan sosial, kearifan lokal, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengetahuannya itu ada di P7, menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, untuk keterampilan umumnya itu ada di KU3 dan KK3.
untuk keterampilan khususnya sesuai dengan CPL yang sudah diberikan oleh untuk kurikulum di S1 Psikologi. Oke. Nah, untuk CPMK-nya ada 5. Yang pertama adalah mampu memahami konsep-konsep dasar kognisi sosial. Yang kedua, mampu memahami konsep hubungan antara individu dengan orang lain dan lingkungannya. Yang ketiga, mampu memahami bagaimana individu memahami konteks sosial dan lingkungannya. Yang keempat, mampu memahami hubungan antara kognisi sosial dan afeksi. Yang kelima, mampu memahami hubungan antara kognisi sosial dengan perilakunya. Oke. Nah, dari penjelasan ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Nah, sistem perkuliahannya adalah perkuliahan daring atau online dengan tatap muka menggunakan Zoom meeting. Penilaiannya ada ada dua item. Yang pertama tugas dan kuis, yaitu 60%. Tugas 1 merumuskan masalah sosial menggunakan teori kognisi sosial. Tugas 2 membuat video pembelajaran dari salah satu teori kognisi sosial yang diunggah di YouTube. Oke. Untuk ujian akhirnya itu akan mendapatkan poin 40% dari keseluruhan eh, proses perkuliahan. Oke. Oke, masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan dulu kah, teman-teman? Oke, lanjut ya. Nah, oke. Sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah psikologi sosial. Ya, ada 2 itemnya nih. Ada kekuatan interpretasi sosial. Yang kedua ada motif dasar perilaku manusia dalam konteks sosial. Oke. Nah, saya cuma mereview sedikit aja dalam psikologi sosial. Perilaku dan lingkungan sosial memiliki hubungan 2 arah, yaitu untuk memahami lingkungan sosial, mempengaruhi perilaku, juga dipengaruhi oleh konstrual. Nah, konstrual itu adalah bagaimana manusia mempersepsi, memahami, dan menginterpretasi dunia sosialnya. Oke. Atau dengan kata lain, sumber dari sumber konstrual adalah motif dasar manusia. Oke. Nah, masih ingat ini enggak, teman-teman? The self-esteem approach, the social cognition approach, dan dorongan-dorongan atau motif lain. Ini ada di psikologi sosial. Oke, teman-teman ada yang mau membahas satu aja? Mungkin yang pertama deh, yang dimaksud sebagai self-esteem approach apa sih? Gimana? Ada yang masih ingat psikologi sosialnya? Oke, self-esteem approach, the need to feel good about ourselves. Masih ada yang ingat nggak? Bu mau coba mungkin untuk kita sebagai manusia dalam lingkungan sosial itu merasa menjadi nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi kayak merasa nyaman untuk fit in dalam lingkungan sosial sekitar kita gitu. Oke, thank you Karen. Nah, kalau yang social cognition approach, the need to be accurate, ada yang mau menjawab mungkin? Ya, Sabina, silakan. Kalau yang seingat saya dari matkul psikologi sosial, social cognition approach itu kayak gimana manusia berpikir tentang dirinya dan dunia sosialnya, Bu. Jadi bagaimana manusia memilih, menginterpretasikan, mengingat, dan menggunakan informasi sosial. Yes, wah, masih ngelotok nih kayaknya psikologi sosialnya, teman-teman. Betul. Nah, jadi kalau begitu, tadi kan kita udah bahas sedikit ya kajian-kajian dari psikologi sosial. Kalau kognisi sosial sendiri apa sih? Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kognisi sosial?
Lalu yang kedua, apakah kognisi sosial sama dengan cognitive psychology? Dan yang ketiga, mengapa kognisi sosial menjadi bahasan penting dalam psikologi? Oke. Dari sini kita bahas dulu deh. Oke. Nah, teman-teman saya kasih kuis dulu sebelum kita mulai. Silakan coba menggunakan link berikut ini. Oke. Silakan menggunakan. Oke, kita coba lihat di kuisnya ya. Oke. Oke, terlihat ya. Yang duluan saya. Ya, selamat pada Karen, Sasa, dan Diva. Tiga teratas, top 3. Oke. Kita review soalnya deh, gitu ya. Lihat soalnya. Yang nomor 1 jawabannya apa, teman-teman? Semua nomor benar. Semua benar. Oke. Yang nomor 2? Semua benar juga. Betul, semua benar juga. Pertanyaan jebakan nih. Oke, kita bahas sekarang ya. Kita bahas dulu dari sini deh, gitu ya. Kognisi adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan. Jadi gitu, kalau kita di psikologi, kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah kognisi, yang kedua adalah afeksi, yang ketiga adalah perilaku, gitu ya. Kalau perilaku adalah sesuatu yang biasa kita lakukan gitu ya, bukan biasa yang kita bisa amati dalam bentuk sesuatu yang dilakukan. Contoh ketika saya berbicara, ketika teman-teman mendengarkan itu adalah perilaku. Atau sekedar cuma melirik, berkedip itu adalah perilaku. Gitu. Nah, yang agak sulit adalah ketika kita berbicara soal kognisi atau afeksi nih, gitu ya. Kalau afeksi itu biasanya lebih mudah. Afeksi apa sih, teman-teman? Afeksi dalam psikologi, kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia kan, afeksi adalah sesuatu yang apa ya, sesuatu rasa kasih sayang gitu ya. Tapi kalau di psikologi sendiri apa afeksi? Apa yang disebut afeksi dalam psikologi? Ayo yang lain, jangan Karen lagi. Yang lain boleh? Teman-teman, apa sih afeksi? Afek. Kalau kognisi udah jelas ya, pikiran. Nah, satunya lagi berarti afeksi apa? Contohnya deh, marah, bahagia, sedih, takut. Nah, itu apa berarti? Perasaan, Bu. Perasaan, betul. Jadi, ada 3 hal yang kita pelajari di psikologi, perilaku, afeksi, dan kognisi. Nah, kognisi sendiri ini menjadi kajian penting di dalam psikologi sehingga kalau di program sarjana atau di S1 itu kita harus belajar dulu ini yang namanya kognisi sosial. Satu mata kuliah sendiri gitu ya setelah psikologi sosial. Oke. Itu proses memperoleh pengetahuan, proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang, serta hasil memperoleh pengetahuan. Nah, oke.
Sementara kalau kognisi, nah, nih gitu ya, ini bahasa Inggrisnya nanti silakan dibaca di buku gitu ya. Ini ada di buku-buku yang saya berikan gitu ya. Nah, oke, yang kita mau bahas di sini. Oke, kognisi sosial adalah asumsinya manusia itu selalu bentuk kesan akurat ini yang tadi yang dibilang. Manusia merasa perlu untuk merasa tepat, the need to be correct gitu ya. Merasa ingin selalu benar gitu ya. Tapi karena keterbatasan manusia, ya sering memberikan pesan atau kesan yang tidak tepat tentang dunia. Oke. Nah, ini nanti kita bahas nih, ada yang dimaksud dengan bias kognisi dalam materi kognisi sosial. Oke. Nah, balik lagi ke definisi. Oke. Oke, saya lanjut aja deh. Definisinya sini gitu ya. Bagaimana manusia berpikir tentang dirinya, dunia sosial, lebih spesifiknya bagaimana manusia memilih, menginterpretasi, mengingat dan menggunakan informasi sosial. Nah, pertanyaannya gitu ya, yang saya mau tanyakan. Konsekuensinya apa sih kalau manusia mencoba memandang dunia seakurat mungkin, kemudian ekspektasinya terhadap dunia sosial juga menghambat seseorang untuk mempersepsikan dunia secara tepat. Nah, konsekuensinya apa berarti teman-teman? Jadi kalau orang nih pengen pengen sebenar mungkin, seakurat mungkin nih kalau memandang dunia, tapi kemampuan berpikir selalu terbatas. Nah, konsekuensinya apa kira-kira? Saya coba bantu deh. Bisa nggak kalian bayangkan gini, kalian masuk kelas pertama kali, oke? Teman-teman di sini masuk kelas pertama kali, kelas offline. Ini sini ada yang angkatan COVID gitu ya, yang awalnya nggak ketemu teman-teman, terus tiba-tiba masuk kelas pertama kali. Apa yang eh, kira-kira teman-teman hadapi? Masuk ke kelas nih, atau ke kampus pertama kali, yang dipikirin pertama kali apa? Yang dipikir apa kira-kira? Masuk kampus pertama kali, gitu ya. Apa teman-teman? Ada yang mau share nggak? Ayo, ada yang mau share nggak? Pertama kali masuk kampus rasanya gimana sih? Yes, yes. Boleh di chat deh, boleh di chat kalau nggak ini. Excited, oke. Ada lagi teman-teman? Excitednya kenapa Windy kira-kira? Deg-degan, nervous, kayak Aini. Grogi dikit ketemu orang baru, takut, oke. Oke, ini kan perasaannya semua ya. Kalau yang difikirkan kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Merasa kalian tiba-tiba penuh nggak kepalanya? Oke. Informasinya masuk semua. Contoh gini ya, ketika masuk gedung gitu, kalian langsung tahu nggak kelasnya di mana? Nggak nggak ketahuan kelasnya. Jadi harus yang dipikirkan apa lagi selanjutnya? Nanya satpam, oke, apa lagi?
Apalagi nanya satpam. Apalagi kira-kira? Yes, teman-teman. Apalagi kira-kira? Janjian sama teman. Oke, karena udah ketemuan gitu ya. Lihat jadwal, wah Windy ini kayaknya ini nih. Udah biasa masuk gedung ya. Jadi lihat jadwal di mana kelasnya cari sendiri. Keliling nggak, Win? Keliling-keliling, oke. Chat ke teman, oke. Nah, oke. Nah, ini yang dimaksud dengan proses berpikir atau kognisi sosial. Bagaimana sih kita bisa menemukan informasi yang tepat di lingkungan sosial kita, gitu ya. Ini yang disebut sebagai kognisi sosial. Nah, oke. Pendekatannya ada dua nih kalau di dalam studi kognisi sosial. Nanti kita belajar gitu ya. Ada pendekatan elemental approach. Oke. Yang kedua adalah ada pendekatan holistik atau gestalt approach. Oke. Nah, ini teman-teman saya minta nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta kita